Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala dzurriyyati wa sahabati wa tabi'in salihin wal ulama'i wal waliyullah khusus syahadul badri jailani wa ila rabbi almarhum Mbah Ki Haji Gandeng Tani Masuri bin Sastra Bawira wa ila ruhi almarhum Bapak Ustadz Leon Hadis Dharma bin Dharma Karya wa ila arwahi jami'il udzur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi qaryati dusun Tembong Desa Sadahayu Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa qanil al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, para alim ulama, para sesepuh, bini sepuh, wabil khusus Bapak Imam Masjid Al-Ikhlas dan juga Masjid Al-Fatah yang semoga rahimakumullah. Tak lupa kepada beliau Bapak Manten Al-Ustadz, semoga senantiasa kita doakan, semoga beliau terus diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ridhonya, panjang umur, kesehatan dan segala barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kepada seluruh bapak-bapak yang hadir baik dari Dayah Dia maupun dari Hilir ya. RT Hilir ya. Alhamdulillah meskipun hujan ya luar biasa ya, alhamdulillah tetap bisa mengalahkan. Berarti sudah mulai hati kita semakin terang benderang, semakin dibukakan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin hati yang gelap mampu berjalan, itu tidak mungkin ya. Pasti yang mampu berjalan itu adalah hati yang terang benderang, hati yang sudah mulai melihat nyatanya Allah, hati yang sudah mulai tidak terbayang lagi wajah-wajah selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga hatinya tergerak meskipun yang dihadapkan adalah suatu hujan, tetapi hatinya tidak lagi melihat adanya hujan. Yang dilihat adalah tetap Allah Subhanahu wa taala. Cuman secara syariat tetap kita hukumnya wajib menjaga nyawa kita, menjaga kesehatan, keselamatan, itu hukumnya wajib. Manakala hujan yang sangat deras yang sekiranya membahayakan, itu juga tidak boleh, malah hukumnya mungkin tidak baik kalau kita memaksakan ya, karena bisa membahayakan keselamatan nyawa. Karena bagi kita juga diwajibkan oleh Allah untuk menjaga nyawa, menjaga badan, menjaga kesehatan, itu hukumnya wajib ya. Tidak segaba-gaba ya. Ketika dulu waktu corona mentang-mentang yakin ke Allah tetapi tidak menjaga jasadnya, tidak mengikuti peraturan pemerintah, itu ya jadi kurang pas ya nggih Pak nggih. Jadi seperti itu ya. Jadi kita harus pandai-pandai menempatkan diri kita. Ketika kita harus duduk di posisi syariat, ya laksanakan. Ketika di hakikat dan marifat, ya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah, sholawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluargana, para sahabatna, para tabi'in sholihin, lubampirna ka urang sadayana. Semoga senantiasa urang sadayana dijadikan oleh Allah ahli ibadah, ahli ma'rifat, dan juga ahli zuhud, dan juga barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Masih ingatkah dua pertemuan sebelumnya? Materinya tentang apa, masih ingat? Ada yang ingat? Mati sebelum lahir. Alhamdulillah, itu maulid ya berarti ya. Alhamdulillah. Maulid ya, masih ingat ya. Alhamdulillah.
Mohon maaf jika 2 minggu ini kita disuruh istirahat dulu nggih. Ya karena itu bukti kalau kita itu hanya digerakkan oleh Allah. Sekuat apapun himmah, di dalam Al-Hikam dikatakan sekuat apapun himmah atau semangat perjuangan itu tidak mampu merubah takdir. Ya. Karena apa? Karena semangat perjuangan itu adalah bagian dari takdir itu. Ya. Karena apa? Yang paling berperan adalah Allah, bukan semangat. Semangat kalau tidak dibarengi dengan takdir tidak akan terjadi. Ya, contoh Pak Taryanto, ya, semangatnya tinggi. Ya. Malam Rebo besok saya mau pengajian. Ya. Ketika dia, ya, ternyata awaknya kering ya. Itu namanya takdir Allah. Ya kita doakan beliau sehat terus ya. Ini hanya contoh ya, bukan doa. Itu maksudnya. Semangat yang tinggi itu tidak bisa merubah takdir, tetapi semangat yang tinggi itu adalah tanda takdir yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, daripada yang tidak diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini kita kembali ke bab tentang rukun Islam yang nomor kedua, yaitu bab sholat. Ingat materi kita masih banyak ya, insyaallah bab sholat, zakat, puasa, naik haji ya. Baru rukun imannya yang ke-6 sampai 6, 20 sifat wajib bagi Allah. Nah, nanti baru insyaallah tentang amaliyah ruh ya. Apa yang harus dijaga agar laku makrifat kita itu selalu terjaga, continue. Ya, itu baru disampaikan nanti ketika istiqomah ini terus berjalan. Setelah itu baru kita diperbolehkan membuka kitab Al-Hikam ya. Yang itu menjadi rujukan ahli tasawuf ya. Dimanapun ya. Rata-rata ulama rujukannya itu, dan itu sudah mulai dibedah di rumah ya, di rumah ibu ya, setiap malam Jumat. Kalau yang mau ikut ya silahkan ya, terbuka lebar ya. Tetapi kalau mau nunggu di sini ya nunggu sampai akhir dasar-dasar tauhid ini selesai ya. Karena apa yang kita sampaikan ini masih sebatas dasar-dasar tauhid, belum yang terlalu dalam. Ya, jadi harus diikuti terus agar tauhid kita matang dulu. Baru nanti kita bukakan kitab Al-Hikam. Tapi kalau mau yang berkehendak silahkan. Kita tidak membatasi ya. Berarti itu dikehendaki oleh Allah. Silahkan datang di malam Jumat. Biasanya baru dibuka itu jam 9 ya. Kalau habis isanya itu tawasulan dan yasinan dan zikir tahlil sampai jam setengah 9. Jam 9 itu baru pembahasan tentang Al-Hikam. Biasanya sampai jam 10 selesai. Cukup 1 jam. Tidak lama-lama. Itu sebagai informasi. Tetapi cek Pak Edi tadi ya, seharudai gitu ya. Hujan-hujan angot ya Pak ya. Tapi kami tidak membatasi ya. Monggo bagi yang ingin tertarik, ingin penasaran ya, yang ingin bergabung ya, ingin memperdalam pembersihan hatinya menuju Allah, ya silahkan datang ya. Kami tidak menutup diri ya. Insya Allah semua itu dasar tauhidnya sudah matang, tinggal dipermatang lagi. Baru di sini kita buka tentang kitab Al-Hikam. Kitab Al-Hikam itu ada sekitar hampir 200 kurang bab ya. Jadi panjang juga pembahasannya. Satu bab aja bisa banyak sekali ya penjelasannya. Ya, jadi itu tingkatan yang selanjutnya. Tetapi itu tadi mau tetap ikut malam Jumat nggak apa-apa. Kalau mau nunggu di sini ya silahkan, nggak masalah ya. Kita nikmati aja. Bagaimana Allah menggerakkan. Itu tadi kata Mang Edi ya, sahanu daek gitu ya. Tapi lamun daek ya alhamdulillah ya. Kok tiba-tiba Pak Edi daek malam Jumat ke Imah, kita terima dengan senang hati. Ngajak Pak Taryanto semisal ya. Alhamdulillah. Untuk kudu nek Al-Hikam itu tidak harus berurutan di sana. Jadi contoh
minggu ini ikut, minggu depan kok nggak bisa, itu nggak akan ketinggalan karena babnya itu beda-beda dan tidak berkaitan ya, tidak urutan seperti yang kita sampaikan ini. Jadi nggak masalah mau ikutnya sebulan sekali atau mau 2 minggu sekali atau semampunya, nggak masalah. Toh nanti itu kan kita ulang lagi. Itu Pak, sedikit intermezzo ya. Sekali lagi kami mohon maaf 2 minggu tidak bisa hadir ya. Tetap kalau orang yang sudah disinari cahaya Allah itu tidak ya sedih banget ya enggak ya. Dilowongkan 2 minggu ya biasa aja ya Pak nggih. Biasa aja. Tidak justru malah introspeksi diri. Kenapa ya kok Allah melowongkan 2 minggu itu ya? Berarti ada tanda-tanya besar itu ya. Kenapa? Seharusnya dibuka terus kok ini dilowongkan itu kan. Suruh eren. Sebelum eren itu saya sering menanyakan, sudahkah selalu dipraktekkan gitu ya? Ya kan, ingat enggak? Ingat ya. Pertama wudu zahir dan batinnya sudah dilakukan belum? Kadang-kadang. Apa masih belum istiqomah ya? Terus kemudian puasa ya. Kan itu dulu yang praktek yang kita sampaikan. Puasa sudah ada puasa? Alhamdulillah. Yang lain gimana ini? Lah kalau cuma 1% yang menyampaikan makanya dieren gitu loh, dieren. Lah kalau nanti yang ini belum dipraktekkan kok ditambah lagi nanti dosisnya apa? Tinggi akhirnya dieren heula cek Sundana teh gitu gampangan teh ya. Dilaksanakan ini pada Senin Kamis batang belum. Itu tidak semua Pak ya. Jangan salah ya. Tidak harus semua dilakukan ya. Pilih salah satu yang mampu ya. Ya kan? Tidak semua harus dilaksanakan. Kalau nggak bisa Daud ya, Senin Kemis. Kalau nggak Senin Kemis ya, Ayamul Bid 13, 14, 15 baru weton. Weton itu sebenarnya tidak diajarkan oleh Rasulullah ya. Cuman saya tidak melarang, ya tidak terlalu menganjurkan itu ya. Itu bagi yang kebangetan. bagi yang paling kebangetan daripada enggak gitu ya. Sebulan 6 hari sekali. Nek sing diajarkan Rasulullah itu ya Ayamul Bid, terus kemudian Senin Kemis sama Daud itu sebenarnya dari Nabi Daud tapi dilegalkan oleh Rasulullah, diperbolehkan. Tapi bagi yang mampu. Itu harus dijaga 2 ini Pak, nggih. Siap ya? Ya, kalau enggak nanti direm-rem terus loh ya. Direm-rem terus. Sebenarnya direm pun juga ada baiknya, berarti diawet-awet itu ya. Berarti biar saya juga awet muda gitu ya. Nah, engko dibanterke ya saya jadi cepet tua nanti ya. Ya itu Pak nggih. Jadi tetap semua itu settingan yang sudah indah dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira siap enggak ini? Insyaallah. Karena gini Pak, sebelum tak lanjut lagi, tak tanya sekali lagi. Ilmu ini itu ada konsekuensi besar yang harus diambil, yaitu hati siap meninggalkan ya, gambar-gambar selain Allah, siap meninggalkan kecintaan terhadap dunia, siap meninggalkan semua kekotoran hati. Itu konsekuensi besarnya. Terus juga ada laku amaliyahnya hati ruh itu, dan itu juga tidak boleh, maksudnya jangan dianggap main-main gitu maksudnya itu. Jadi tetap harus dilaksanakan. Nah, sebelum dilanjut, kira-kira siap dilanjut atau enggak itu? Siap enggak? Siap. Siap ya. Nah, siap tuh berarti semangat ya Pak nggih. Ini saya ngomong gini tuh dalam rangka menyemangati jenengan, bukan memaksa enggak ya. Jangan sampai mundur gitu ya. Karena lebih baik ditegur di sini daripada ditegur di luar. Di luar ya. Nauzubillah min dzalik. Karena apa? Orang yang sedang ngaji ini dalam rangka dia mendapat teguran dari Allah. Ya enggak? Diingatkan ya kan? Ya. Agar apa? Hati kita itu terbuka dulu. Karena banyak orang yang hatinya enggak terbuka kalau sebelum cek Sundane teh diselentik ke Allah gitu ya. Bahasa halusnya ya. Nah, kita itu jangan sampai ke situ gitu. Jadi sebelum itu ayo sing merapat terus. Biar apa? Oh, hati kita itu terbuka dulu sebelum sampai kebangetannya itu diselentik ke Gusti Allah.
Wong diselentiknya Allah itu juga tanda kasih sayangnya Gusti Allah. Bersyukur juga Pak nggih. Alhamdulillah ya. Semua musibah, semua sakit itu tanda kasih sayangnya Allah terhadap kita semua. Jangan pernah suudzon kepada Allah. Kok kurang diberi musibah ya gitu ya. Berarti hati masih belum memandang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hati masih ada gambar yang wujudnya yaitu ngeluh terhadap musibah. Berarti masih ada Tuhan selain Gusti Allah. Ketika kita dihadapkan oleh Allah yang tidak enak sekalipun, hati tetap harus yang ada di dalam hati kita pandangannya adalah Allah. Ya. Husnuzon, ya. Berprasangka yang baik. Oh, berarti Allah teh sedang mengasihi kita ya. Coba kalau Allah nggak menegur kita, dijor kelawar, kira-kira enak ente? Dijor kelawar gelem nggak? Ente ya. Tapi lamun diingetkan ente, hayang. Hayang. Sak makanya sing mengingatkan yang paling enak itu pas majelis, Pak. Iya enggak? Iya. Makanya Rasulullah itu sampai mengagungkan majelis ilmu itu di situ rahasianya juga. Karena apa? Kalau enggak gitu, ruh kita itu semakin lalai. Coba bayangkan kondisi orang-orang yang sudah diingatkan ku Allah, 1, 2, 3, 4 ya. Tetap hatinya tidak mau nyambung kepada Allah ya. Bayangkan kondisi ruh yang seperti itu. Sungguh hatinya tertutup ya. Terdapat hijab yang sangat tebal di dalam hatinya yang menjadikan hatinya tidak mau diajak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke materi. Masih ingat bab sholat kemarin tentang apa? Itu yang maulid ya, versi maulid yang takbiratul ihram. Masih ingat ya? Tentang apa? Allahu Akbar kabi. Ingat kan sampai itu terakhir ya? Nih. Masih ingat indeng ya. Ibu-ibu masih ingat ya. Mudah diucapkan, mudah diceramahkan, tetapi Masya Allah untuk Allahu Akbar ini pun saya sendiri pun juga mengalami ujian, Pak. Nggih, sama. Dan itu luar biasa nggih. Intinya bagaimana kita harus bisa mengatakan Allahu Akbar. Ya. Betul-betul mengatakan Allahu Akbar. Biasanya tuh kalau sudah kepepet itu ya. Apapun ya. Kalau udah kepepet tuh baru bisa mengatakan Allahu Akbar. Untuk di awal-awal ya. Wes kepepet tuh baru ngomong Allahu Akbar itu ya. Ya, itulah manusia ya kebanyakan ya. Mudah mengatakan ketika sholat Allahu Akbar kabiro ya. Kan janji palsu ya. Bahasa-bahasa palsu. Prakteknya di dalam kehidupan kita masih sering ngeletikkan Gusti Allah. Tanda kita masih sering ngeletikkan Gusti Allah adalah manakala kita sering pertama suuzon kepada Allah. Ilok dih Allah bisa menyelesaikan masalah iya ya. Ilok dih iya bisa waras. Ilok dih iya bisa selesai masalah iya. Ilok dih orang bisa ilok dih erek timeni gitu ya. Itulah bahasa-bahasa yang kita sedang letikkan Gusti Allah. Hati tidak dalam keadaan zuhud. Hati tidak dalam keadaan melihat Allahnya ya. Tetapi Pak Bu, pengalaman yang sudah terjadi itu manakala dihadapkan yang paling tidak enak dan paling berat sekalipun, manakala hati ini tidak berfokus kepada makhluknya tadi yang didatangkan tadi, baik itu sakit, baik itu nggak punya duit, baik itu apapun sih nggak ngenakkan ya, tetapi hati sibuk memandang hidup yang menguasai, maka saat itulah turun suatu keajaiban, turun suatu solusi ya. Turun suatu penyelesaian dari Allah Subhanahu wa taala. Baru dikatakan Allahu Akbar. Itu biasanya ini kalau sudah praktek itu karena hati kita tidak yakin Allahu Akbar,
bisikan dari luar itu banyak, Pak. Bisikan dari luar, ya. Karena kita tidak yakin Allah itu sangat dekat, ya. Kita masih terlalu jauh dengan Allah. Kita masih terhijab yang sangat tebal kepada Allah. Tidak yakin doa kita terkabul oleh Allah. Ya, tidak yakin bahwa Allah itu maha segalanya. Ya. Maka hati ini tanpa menyadari, tanpa membawa Allah, hati ini montangan ke makhluk. Ya. Mohon maaf, ini perlu kami sampaikan dengan sangat gamblang. Kedukun jelas ya? Kedukun jelas ya? Iya. Jelas hukumnya apa? Kedukun hukumnya apa? Musyrik. Ini udah gak perlu dibahas. Meskipun hatimu membawa sirul asror, aing teh kedukun bidah digerakkan ku Allah, ya tetep wae hukumnya musyrik ora jadi. Ya. Paham ya? Karena apa? Dukun itu sudah jelas-jelas nyata-nyata bersekutu dengan jin. Ya, wis jelas ini. Meskipun dari hati sok-sokan ya. Aing teh kedukun ya bedah digerakkan ku Allah. Ya untuk bisa dipakai ilmu itu. Untuk kaji. Paham ya Pak Bu? Ya. Untuk kaji, karena jelas-jelas dukun itu dalam Al-Quran dan hadis pun jelas dikatakan barang siapa yang mendatangi paranormal, dukun dan apa, jelas ya hukumnya ya, 40 hari sholatnya nggak terima, terus dihukumi musyrik dan lain sebagainya. Yang kedua, manakala hati kita tanda bahwa masih ngeletikkan Gusti Allah adalah merasa kita termasuk mungkin ya, yang kedua, mohon maaf banget ya, mohon maaf, ke kiai ya. Ke kiai tetapi hati tidak dibarengi dengan zikir sirul asror, menyadari bahwa saya ke kiai ini atas petunjuk dari Allah ya. Tidak menyadari bahwa ke kiai ini bahwa ini yang menggerakkan Allah ya. Karena munculnya ada karena tidak pedenya ya. Karena masih merasa kiai ini orang yang bisa mengabulkan dikabulkan doanya. Hati-hati Pak Bu. Mohon maaf meskipun ke kiai pun kalau kita datang tanpa membawa sirul asror itu masih terhukumi montangan ke selain Gusti Allah. Karena apa? Meyakini Pak Kiai itu sakti ya. Pak Kiai itu hebat ya. Tidak mementokkan ruhnya bahwa kesaktian itu sebenarnya adalah mutlak miliknya Gusti Allah dan datangnya ke sana tidak atas dasar petunjuk dari Allah. Berarti makhluk masih tergambar di dalam hati kita. Makhluk sing wujud kiai tadi masih tergambar, masih bercokol di dalam hati kita sehingga kita meyakini datangnya kesembuhan, datangnya kehebatan dan kesaktian adalah munculnya dari Pak Kiai yang wujudnya masih makhluk. Bisa dipahami Pak? Bisa. Oke. Ketika kita lantas bagaimana Mas? Apakah salah saya datang ke kiai? Tak jawab tidak. Manakala engkau membawa sirul asror. Sirul asror. Manakala engkau meyakini dalam hati ini merupakan petunjuk dari Allah. Ya. Dan meyakini bahwa kiai itu adalah makhluk. Ingat sifat wajib makhluk apa? Tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kemampuan. Makhluk apa aja Pak? Setuju nggak? Jin, manusia, hewan, malaikat, ya, tidak memiliki kemampuan apapun. Karena sejatinya yang memberikan kemampuan adalah Gusti. Malaikat pun kalau nggak dikasih kekuatan bisa memiliki kekuatan, nggak bisa Pak. Apalagi jin, apalagi kiai ya, apalagi dokter, apalagi manusia seperti kita ya. Semua pedah diperankan ku Gusti Allah. Maka manakala engkau harus digerakkan ku Allah
geptek hati, coba temui Kiai A gitu ya. Engkau jangan memandang makhluknya, engkau harus memandang Allah, Sang Maha segala sesuatu, Maha besar, Allahu Akbar. Jadi engkau datang ke kiai itu dalam rangka engkau tetap memandang Gusti Allah. Kebanyakan manusia kan enggak ya, terjebak. Ya. Wes kepepet pengen apa? Pengen sembuh, pengen apa dan sebagainya. Sehingga datang ke Pak Kiai itu masih membawa meyakini bahwa yang memiliki kekuatan adalah Kiai. Nah ini letak kemusyrikannya di sini, Pak. Hati harus memandang bahwa Pak Kiai ini kekuatan juga dari Allah. Ya. Maka manakala engkau harus didatangkan ke Pak Kiai pun, hatimu harus membawa dzikir sirur asrar. Harus terus engkau gemakan Allah, Allah, Allah gitu terus, Pak. Ya. Allah yang memberikan kekuatan. Ya. Cuman masalahnya Pak Kiai zaman sekarang pun, mohon maaf, sulit membedakan antara kiai yang betul-betul mendapat karomah dari Allah atau berupa istidraj dari Gusti Allah. Hati-hati, nek cara gampangan itu tampilannya kiai tapi isinya dukun. Lebih sulit lagi ini. Ini saya rodok kenceng lagi tauhidnya karena apa? Saya saking sayangnya kepada jenengan. Ya. Saking sayangnya tak kasih solusi caranya gimana biar nggak terhukumi musyrik, yaitu tadi engkau harus membawa dzikir sirul asror, memandang terus Allahnya sing duweni kekuatan Gusti Allah, sing duweni ijabah doa Gusti Allah, sing duwe kesembuhan Gusti Allah, sing duwe obat ya Gusti Allah. Engkau datang ke kiai hukumnya aman, tidak terhukumi musyrik. Bisa dipahami, Pak? Bisa. Nah, ini solusi ini, Pak. Jadi saya tidak melarang, tidak ngaku goreng itu ya. Tolong jangan disalahpahami ya. Justru saya ngasih solusi. Terus kemudian karena kiai itu masih dua hal. Dia betul-betul karomah ya. Atau yang kedua istidraj. Nek istidraj itu dia cara mencarinya itu putih, Pak. Dengan puasa, zikir ya, dengan ngamalin wirid ya, sehingga dia didatangkan oleh Allah berupa jin khorin ya. Sehingga apa yang diucapkan sebelum tamu datang itu dia sudah tahu niatnya ya. Terus tahu, Pak, karena jinnya ini bisa menembus alam Lauhil Mahfud sehingga udah tahu tujuannya apa ya. Cirinya ini ya, salah satunya bisa menebak ya, melihat hal gaib. Padahal normalnya manusia nggak bisa melihat hal gaib. Wes, pokoknya nek wis pertanda manusia bisa ke arah sini itu berarti dia ada jin pendampingnya, meskipun wujudnya kiai. Didapatnya dari putih, Pak, ya, dari putih. Tapi ingat, dia mendapatkan keputih ini ya, dia niatnya apakah murni lillah atau karena memang pengen dapat kesaktian, pengen biar bisa menyembuhkan, biar bisa mendapatkan apa kesaktian. Berarti dia pun juga masih dalam keadaan gelap gulita. Yang kedua, kiai yang betul-betul karomah, Pak. Ciri kiai ini itu dia tidak bisa ngapa-ngapa. Ya. Menyadari bahwa dia tidak bisa apa, dan dia pun nggak sadar kalau punya kemampuan. Tiba-tiba diberikan secara apa? Ujuk-ujuk di Allah teh, tidak melalui riyadhah yang diniatkan dengan kesaktian. Kiai yang karomah ini sekarang langka, Pak ya. Ya, langka sekali. Langka. Karena langka, maka tak sarankan nek mendatangi kiai itu bawalah zikir sirul asror, biar engkau tidak terbawa menuju melesetnya jalan yang lurus menuju jurang yang kita tidak sadar seolah-olah itu aman, ternyata masih terhukumi menduakan Gusti Allah. Mas, saya dalam hati memang mintanya ke kiai. Ya. Tetapi hati mengatakan dari Allah. Itu gimana, Mas ya?
Kalau hatimu masih dua, yo kiai yo sakti, yo minta ke Allah, berarti masih ada dua kekasih di dalam hati kita. Tauhid yang mutlak tetap mengatakan cuma satu, yang punya kekuatan cuman Allah, bukan kiai duwe kesaktian, mintanya ya ke Allah. Berarti masih bercabang dua. Paham nggak Bu? Paham ya? Kan kadang kita masih dalam hati meyakini Pak Kiai itu punya kesaktian. Kiai nake masih merasa sakti ya, masih merasa aing pangbogana ya, masih belum menjadi kekasihnya Gusti Allah. Hati-hati Pak ya. Karena apa? Nanti engkau akan terplesetkan ya. Ini manakala engkau pengen dibersihkan hatinya, hati-hati ketika Pak Kiai memberikan petunjuk, suruh ngamalin ya. Tolong ngamalinnya pun gunakan tetap zikir sirul asror. Ya, jangan kau niatkan selain Gusti Allah. Kalau masih ada niat selain Gusti Allah, ya kembali lagi Pak. Akhirnya terjadi kekotoran di dalam hati. Nah, jika engkau duduk di syariat, hal seperti ini hal yang biasa ya. Tetapi manakala engkau sudah tak tanya tadi ya, siap enggak meninggalkan kekotoran hati? Tak jawab siap enggak? Siap ya tadi ya? Siap. Berarti nek saya lost doll seperti ini, jenengan jangan sakit hati. Ya, betul ya? Nek jenengan sakit hati berarti belum siap. Nek belum siap, ya wis ditunggu aja sampai siapnya kapan. Ya. Ya. Karena apa? Yang kita sampaikan itu adalah tauhid yang betul-betul mutlak. Qul huwallahu ahad. Dinul haq yang betul-betul ya. Tetapi kalau engkau masih bertahan ingin di syariat ya, yang masih berkecimpung dengan hal-hal seperti itu, saya pun juga tidak memaksakan. Mas, wong nyatanya buktinya dengan saya datang ke situ bisa sembuh. Nah, berarti dalam hatinya masih meyakini bahwa kesembuhan miliknya seorang makhluk. Kira-kira secara tauhid gimana itu Pak? Kurang pas nggih? Iya, kurang. Nek jenengan tetap mau ke kiai, itu tadi solusinya. Bawalah zikir sirul asror. Sama halnya seperti ini Pak. Engkau ke dokter ya. Engkau ke dokter pun manakala tidak membawa sirul asror juga terhukumi hukum musyrik. Karena apa? Kebanyakan orang awam ketika datang ke dokter, hati tidak ingat Allah. Iya enggak? Tetap memandang makhluknya. Pak dokternya yang ilmunya hebat, pengalamannya hebat, gelarnya hebat. Meskipun bayar mahal kita tak lakonan, sing penting bisa waras. Allahnya tidak kadele. Sing tergambar di dalam hatinya masih berupa gambaran berupa dokter. Itu sama aja Pak, ke kiai sama ke dokter itu sama aja ya. Meskipun tidak memiliki bantuan jin, tetapi kalau hati kita datang tanpa membawa sirul asror, membawa sirul asror itu gini maksudnya. Engkau minta petunjuk kepada Allah, ya Allah, hamba sedang sakit, ampunilah dosa hamba ya Allah, berilah hamba petunjuk ya, berilah hamba kesembuhan ya. Terus tiba-tiba madeg di dalam hati, kamu sana ke Pak Kiai ya. Kalau engkau datangnya itu atas dasar petunjuk seperti itu, bukan karena nafsu ya, itu insya Allah masih aman ya. Insya Allah masih aman. Terus kemudian engkau ketika datang Pak Kiai, engkau tidak melihat makhluknya, engkau lihat tetap gambaran Allahnya, ya aman ya. Dan engkau sembuh pun tidak meyakini datangnya dari kesaktian Kiai, tapi datangnya dari Allah, ya tetap aman. Sama pun ke dokter. Ya Allah, berilah hamba kesembuhan. Dek dalam hati muncul, sana ke dokter Bangli katakanlah ya. Ke dokter Bangli, perawat Bangli ya. Engkau ke Bangli pun juga harus datang membawa sirul asror. Ya, ya Allah, saya manut engkau ya Allah. Ketika engkau nyuruh saya ke Bangli ya saya pergi ke Bangli. Ketika di sana saya sama Bangli dikasih obat, disuntik, ini pun juga datangnya tetap dari engkau. Banglinya dalam hati sudah entek kade le. Meskipun di mata panon masih
bangli nu boga jasa gitu. Tenan naon. Tetapi dina hate tetap harus mengatakan semua yang berperan adalah Gusti Allah. Nah, itu Pak, tauhid yang betul-betul hak, betul-betul tidak ada kekotoran sedikit pun tuh di situ, Pak. Maka ayo ketika engkau diuji sakit ya, engkau minum bodrek ya, sama engkau minum cai tika kiai, bedanya naon? Minum cai ti Pak Kiai jeung minum bodrek ti Bangli bedanya naon? Bodrek mau pahit. Lamun engkau masih kadele meyakini obat dan air ini membawa manfaat, berarti engkau lupa terhadap Gusti Allah. Engkau minum cai ti Pak Kiai, engkau jangan melihat kiainya ini airnya ini memiliki kekuatan. Yang engkau lihat tetap Allah, atas izin Allah. Di dalam air ini Allah memberikan ridhonya untuk kesembuhan. Artinya gini loh Pak, hatimu jangan hanya berhenti kepada cai. Teruskan hatimu kepada Allah, mentok sing berperan cuman Gusti Allah. Ketika engkau minum bodrek ya padha wae. Ya. Cai tidukun enggak usah dibahas, cai tidukun jelas ya. Ya. Cai tidukun jelas ya. Cai tipak kiai sama bodrek, lamun engkau tidak membawa dzikir surul asrar, meyakini bahwa bodreklah saya bisa sembuh, itu tandanya hatimu masih ngaletikkan Gusti Allah, membesarkan bodrek, membesarkan cai na Pak Kiai. Bukan saya ngelarang jenengan minta cai ke Pak Kiai loh ya. Silahkan, tetap nggak masalah. Cuman bawalah dzikir sirul asror, jangan salah paham ya. Ya, jangan salah paham ya. Ini Pak Edi langsung nggak mau ke Pak Kiai nak. Ya, orang mau gah doi minta cai ke Pak Kiai ya. Kenapa? Semua itu proses, Bu. Manakala engkau semakin hak makrifat dengan Allah, nges, ya, engkau tinggalkan semua pertolongan terhadap selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara ke dokter pun karena digerakkan oleh Allah. Nek dokter itu jelas nggak ada bantuan jin, ya kan? Nek kiai masih abu-abu ya. Ada kiai sing masih bantuan jin, ada yang betul-betul sing betul-betul tidak. Ini selangkah banget masalahnya itu. Yang betul tidak ini dia yang ahli makrifat, ya. Yang dia tidak mengiritkan, meniatkan amaliyahnya untuk kesaktian, sehingga dia murni Allah yang berperan. Nah, ini sulit Pak mencari yang seperti ini. Ya. Nah, ketika engkau datang yang ke kiai yang seperti ini pun kalau enggak membawa makrifat, membawa sirul asrar ya sama aja. Terhukuminya masih menyekutukan Gusti Allah. Selanjutnya ke dukun, ke kiai, ke bangli, ya kan? Itu semua makhluk bukan? Makhluk Pak. Nek yang makhluk berarti engkau harus membawa sirul asrar. Sirul asrar itu zikir yang merasakan Allahnya yang berperan. Tetapi tidak berlaku bagi yang dukun, wis jelas. Engkau bawa sirul asrar untuk kaci ya. Itu namanya ngada-ngada ya. Wis jelas-jelas bersuruhan jin, hati sok-sokan bawa sirul asrar untuk kaci Pak. Ya. Enggak sini nek saya semakin kenceng itu tandanya fisik saya itu semakin lemes Pak. Ya karena tidak hanya dohir di sini yang bergabung, dari yang nggak kelihatan pun juga ikut mendengarkan. Nek ibaratnya wis 2 minggu nggak didatangi ya ini rodok ngaruh ya. Jadi setengah jam ini rodok lumayan rasanya ya. Maka Pak Bu wis tak pasrahke. Wong sing ngariung gitu ya Allah ya. Sing menekan itu ya Allah ya kan. Pasrah lillahi ta'ala ya. Jadi apa yang kita khawatirkan. Hujan ya sing datangkan Allah, sing nerangkan ya Gusti Allah. Enak Pak, enak. Itu tadi. Etika ketika engkau diberikan ujian berupa sakit ya. Kami tidak menyalahkan engkau pergi ke makhluk. Baik itu dokter, kiai, mantri ya. Tetapi pesan saya satu, bawalah dzikir sirul asrar.
Kalau nggak gitu engkau menuhankan mereka. Percaya nggak percaya buktikan. Tanpa sadar engkau menduakan ya Allah, menuhankan Allah dan menuhankan dia. Karena apa? Hati ini masih menyono, masih mengatakan bahwa kesaktian milik Pak Kiai, kehebatan milik Pak Dokter. Ini nek diterima dengan syariat sulit diterima Pak ya. Karena apa? Untuk dibawa ke kemurnian tauhid itu sangat berat ya. Karena apa? Karena gondelinya ruh, gondelinya nafsu itu sangat kuat sekali ya. Sangat kuat sekali. Maka Pak, ketika Allahu Akbar itu ayo kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Seberat apapun ujian ya, ketika engkau melihat Allahnya, semua akan menjadi apa? Tidak ngefek cek Sundane teh. Ya, tidak berpengaruh. Ya, artinya apa? Yo kita tetap adem ayem. Kita tetap adem tentrem. Ya. Prakteknya monggo. Prakteknya monggo ya. Semua orang pasti mengalami ujian ya. Ada yang diuji sakit ya. Ada yang diuji kekurangan harta benda ya. Ada yang diuji berupa kemewahan ya. Kemewahan pun juga ujian ya. Silahkan digunakan zikir sirul asrornya. Digunakan zikir yang terus memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak orang yang datang ke kiai itu dengan hati yang buta Pak. Terbutakan pengen jadi lurah. Contoh ya. Beda Kak dengan yang datang membawa sirul asror. Beda jauh. Ya. Wes datangnya hati yang buta, ya kan? Akhirnya sing kadelek lain Allahnya, sing kadelek Pak Kiai. Cek Pak Kiai ini nanyakan deh, Pak Kiai, gitu orang bakal jadi lurah ente gitu ya. Wong Kiai nage buka bocoran ya, dan butuh duit ongko, dibilang we bakal jadi. Nah, temuan semua lebih dibanding duit. Ya duluan mau kaget itu ya. Akhirnya apa? Kiai jeng dukun bedana di situ Pak. Nggak ada bedanya ya. Jadi tolong ya, kita harus pandai-pandai membawa zikir sirul asror ini. Ya, kalau nggak gitu nanti repot Pak. Ya. Repot ya. Tolong ketika engkau datang ke kiai kok bisa sembuh, jangan engkau lihat kiainya, hati loh Pak ya. Jangan kau lihat ya. Kiainya pun sama. Kiai yang normal harus jangan ada pengakuan dalam dirinya. Pedah aing eta budak bisa sembuh, eta jalma bisa waras. Ya. Lamun kiainya masih gitu ya arwah bae bohong ya. Ya arwah bae bohong. Jenukna ya gitu. Jenukna gitu ya. Lamun teu waras salah sendiri. Ka aing cuman ngamplop 50. Wis ngamplop 50.000 suruh nirakati seminggu ya. Suruh puasa nih, suruh wis. Untuk ikhlas aing mah gitu ya. Nah itulah. Kenapa? Itulah ciri kiai yang dia sendiri masih dalam keadaan bagaimana mungkin orang yang buta menuntun orang yang masih buta. Nauzubillah min Buta di dalam butanya. repot ya? Repot. Engkau akan bisa menemukan kiai yang seperti ini manakala dengan hati yang bersih, Pak. Ya. Gampang cirinya sebenarnya. Ketika dia istiqomah, ya. Istiqomah selalu melihat Allahnya, itulah ciri. Geus hendak muncul pang aing-aingna. Terutama eta geus hendak muncul pang aing-aingna. Namun kiai nu masih muncul pang aing-aingna, wes Pak. Jenuk yang apa ya? Akhirnya memanfaatkan umat. Jadi sumber penghasilan, Pak. Saya gampangin golek gitu ya. Jadi sumber penghasilan. Allahu Akbar
kabira walhamdulillahi katsira. Segala puji bagi Allah, kasira sebanyak-banyaknya. Bu, mau kurang bersyukur apa kita kepada Allah? Orang teh geus diayakkeun ku Allah teh geus Bersyukur. Karena apa? Sejatinya orang teh nggak ada kan? Manusia, jin itu semua nggak ada kan ya? Kita diadakan oleh Allah. Itu sudah sangat bersyukur. Maka sejatinya walhamdulillah katsira ini harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Segala puji bagi Allah, berarti hati hanya memandang Allah yang berperan. Ya. Ini hampir sama dengan Allahu Akbar. Nek Allahu Akbarnya jalan, walhamdulillah katsiranya juga jalan. Kalau hati kita memandang Allahu Akbar, yang besar Allah bukan Pak Kiai. Terus nanti walhamdulillah segala puji bagi Allah, bukan segala puji bagi Kiai. Hati di situ duduknya, Pak. Ya. Jadi biar kiainya yang enggak disembah, kitanya pun juga tidak menyembah kiai. Bodoh-bodoh makhluk, Pak, nggih. Apa sih makhluk bisanya enggak bisa apa? Enggak bisa apa-apa. Semua yang ngayakkan Gusti Allah. Terus kemudian walhamdulillah segala puji bagi Allah harus engkau aplikasikan di dalam taat. Ya. Sama di dalam taat. Engkau bisa pengajian itu pun yang memerankan Gusti Allah, sehingga alhamdulillah segala puji bagi Allah, bukan segala puji bagi aing. Aing mah anjing mah. Nek segala puji bagi aing pang hebatna. Aing pang punya kekuatan, jauh-jauh di bener bisa anjok kadi dia angot dipuji ku Pak Edi jeung Pak manten. Lamun orang hati nanti terus menggemakan Allah, wes kepleset, Pak. Ya. Pak Edi nguji gitu ya wes. Masyaallah ya. Akhirnya apa? Kita kepleset tanpa sadar. Walhamdulillah katsira di dalam ketaatan. Berarti duha kita, tahajud kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita semua pedah diperankan diberek ku Gusti Allah. Segala puji hanya bagi geus entek kudu sadar. Maksudnya ulah sadar, ulah ngaku-ngaku eta kabeh boga anak urang. Ya. Semua itu miliknya Gusti Allah. Walhamdulillah katsira. Yang kedua adalah di dalam sing kedua nanti aja dulu. Dalam nikmat dulu. Yang ketiga nikmat. Ya. Nek engkau mendapat nikmat secara syariat mengucapkan alhamdulillah. Tetapi kebanyakan orang umum berhenti di situ. Malah akhirnya menuhankan dirinya sendiri. Lamun teu aing ya, lamun teu aing ya. Lupa bahwa kita bisa usaha sukses, bisa bergerak, bisa gawe, bisa nanam kapal yang menumbuhkan itu ya Gusti Allah. Hati harus tetap madep mantep sing disawang Gusti Allah. Jangan sampai dalam hati ini muncul pang aing-aingna. Ya. Itulah walhamdulillah katsira di dalam kenikmatan. Diberek sehat ya Allah, diberek halodo ya Allah, diberek sebeh ya Allah, diberek naon deui duit cenduk ya Gusti Allah. Yang keempat walhamdulillah katsira di dalam wangel ini Pak. Alhamdulillah kok di dalam musibah. Mang Mulyanto habis diuji, insya Allah beliau lulus ya. Datang itu pun juga harus membawa sirul asror. Sekarang pun harus jangan melihat orangnya, jangan. Ya. Tetap lihatlah Allah yang menyembuhkan. Senggerakkan makhluk sahawai yang Pak Kiai nak yang Pak siapa itu? Bu
Bu saya Bu Gito nak Enggak ada buku. no nyuntik ya no etak ya Allah ya delengan Allahnya mentokkan hati mentok ke Allah ya kalau masih kelihat makhluknya berarti encan makrifat ya nggak usah dilihat kiainya nggak usah dilihat dokternya hati loh Pak ya terus pentokan kepada Allah. Nek terima kasih Pak Gito ya tetap itu sebagai akhlak kepada makhluk. Tetapi hati tidak meyakini. Ya. Sing gerak ke Pak Gito siapa? Allah kan? Ya Allah. Sehingga kita terlepas dari kemusyrikan. Pak Hendi juga habis diuji ya. Itu suatu tanda kasih sayang kepada panjenengan berdua ya. Sayang banget Allah teh ya. Lamun untuk gitu ya selawase dijor kelawar ya. Malah apa sedih kudune orang teh. Walhamdulillahi kasiro. Di dalam kemusibahan ini yang paling sulit, Pak. Alhamdulillah diberek sakit, sanu bisa gitu. Alhamdulillah usaha saya diberek sepi, ya Allah alhamdulillah. Sepi ya Allah. Ya, rame pun ya Gusti. Sakit ini pun ya sing sakit raganya ini sing nyakitkan ya Allah, ya. Ya sudah, apa yang harus saya proteskan? Saya sebagai makhluk hanya pasrah lillahi ta'ala. Segala puji bagimu ya Allah. Maksudnya engkau yang berperan. Engkau yang memberikan musibah ini. Segala puji bagimu ya Allah. Berarti ini tanda kasih sayang engkau kepada kami gitu. Minimal ke situ, Pak, minimal. Ngomong enak seperti ini Pak ya. Nek diuji beneran ya Pak ya. Belum tentu sih ngomong bisa ya. Belum tentu ya. Tetapi tidak ada salahnya kami menyampaikan. Diuji sakit ya berdoa ya. Manusia saya juga pernah. Jenengan juga pernah ya? Iya. Orang penak sakit Pak ya? Masya Allah. Wes nek hayang tuh sehat wae tapi geus dibere sehat ya wis poho. Iya enggak ya? Hayangna sehat, tapi geus dibere sehat ya poho. Malam Rebo Pak Kaim. Pak tetep ente kade ini. Hatinya yang enggak kelihatan dengeran. Kenapa? Karena Pak Kaim enggak datang pun ya sing meranken Gusti. Wes enak Pak. Pak Kadus enggak datang ya Allah sing meranke ya. Ya, meskipun rumahnya Pak Kaim 100 meter ya, tak tanya tadi ya, kok nggak bergerak? Oh Allah nggak gerakkan. Cek Pak Edi, teangan ya, ngapain? Oh Allah kok nggak mentakdirkan malam ini kesini kok diteangin. Si Pode yang kena Mas. Si Pode, orang mau kusnodon meh, si Pode. Ya mesti Pode kan harus di woro-woro ya. Tekan denge, woro-woro mah. Bukan itu kurang ya? Kurang. Ya. Kadang woro-woro. Guys, yang kedua tadi kan 1, 3, 4 ya. Ya. 1 kenikmatan. Yang kedua dirahasiakan. Yang ketiga dalam kenikmatan. Yang keempat dalam musibah. Wes itu dulu 3. Ya, karena yang kedua tadi belum tentu kita bisa menerima. Itu nggih Pak Bu nggih ya. Insyaallah itu yang pengen dapat kami sampaikan. Nanti kita sambung di minggu depan karena ini belum tuntas ya tentang walhamdulillah kasiro. Maka insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Intinya Pak, dalam kondisi apapun yang dihadapan Allah, enak tidak enak, tetap katakan walhamdulillahi kasiro. Allahu Akbar, walhamdulillahi kasiro. Allah Maha Besar. Segala puji bagimu ya Allah yang mendatangkan semuanya ini, yang menyelesaikan semua ini adalah juga Engkau, yang memerankan segala sesuatu takliwernya ini semua juga adalah Engkau. Hati harus duduk di sini. Gitu. Bisa dipahami nggih Pak nggih? Nggih, mohon maaf ini saya sampai lemes ya karena memang semakin disampaikan ilmu yang membawa hati hanya menuju Allah, maka resikonya pun juga ada. Jadi itu apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf yang kedua tadi belum bisa kami buka saat ini karena adalah proses ya. Itu ya. Nanti selanjutnya kita bahas terus ya.
kita sampaikan atas izin dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih bagi yang tetap istiqomah ya. Tolong sama-sama mengingatkan, saya juga diingatkan, jenengan juga sama-sama diingatkan ya. Terus sekali lagi kami juga mengharapkan ada yang terpanggil untuk malam Jumat di rumah Ibu terbuka lebar ya. Terbuka lebar. Mas, saya bisanya sebulan sekali, enggak apa-apa. Tapi nek malam Jumat Kliwon itu enggak ya. Karena Jumat Kliwon itu ayak madang nak, lamun Gus madang bicil biasanya pohok jadi pohok ngilmu. Semoga nek madangnya bicil wis wae membuka ilmu tuh saya Pak. Wis buru sebe, buru hayang pinuh. Nek malam Jumat Kliwon itu lamun hayang buru makannya ayak. Tapi lamun malam Jumat biasanya makanan tapi ayak makanan ilmu. Wis gari milih gitu ya. Ayak jamu bae ya. Ayak jamu bae. Wis monggo. Mas kok saya nggak digerakkan ke sana ya nikmati aja. Wah. Berarti belum jatahnya. Tapi kalau tanda itu jatahnya engkau akan digerakkan. Tiba-tiba titik hayang. Ayo Pak Taryanto jeung Pak Edi katakanlah. Ayo kaditu yuk. Iya. Heuh ya. Orang teh juga hayang kaditu. Langsung titik kaditu. Turun jam 9 sampai jam 10 ilmu ya. Insyaallah itu. Kita mulai istiqomahkan ya. Bangun jamaah biasinan dia Mas eta. Jamaah biasinan dia tengah bulan sekali. Sampai jam Penting wajana mau ngobrol. setengah bulan sekali. Iya. Berarti kan enggak setiap malam Jumat kan? Ya wis itu manfaatkan. Nek dipanggil ke Gusti, nek enggak ya nikmati aja. Berarti belum jatahnya. Wis dadi menungso lah mau punya keinginan kuat. Pak Edi pengen aing hayang ka ditu. Jung lamun tidak bersama dengan takdir bisa. Tapi aya nu jamaah boga kahayang, tapi aya takdir ka ditu. Tiba-tiba diajak ke Pak Taryanto. Pak Cahyadi, "Hei ka ditu. Da aing mah untuk niat. Ya mus ayo penting mangkate ternyata bener nyampe sana." Itu berarti ada takdir ke sana. Prak pegangan diatur. Yes itu ya Pak, Bu. Nggih. Diundang itu mah. Mohon maaf bisi aya salah kata ya. Ada yang tersinggung ya. Saya juga minta maaf yang sebesar-besar. Legowo. Enggak, sebelum tak tutup tak kasih 5 menit ini untuk tanya jawab. Satu pertanyaan aja mumpung kita ketemu. Mumpung masih aya waktu 5 menit. Sok bisi aya nu jengkel keluarkan jengkel naku aing. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bisi aya nu untuk terima keluarkan tenan naon. Iya. Karena apa? Saya pun los Pak, los ya. Saya tidak punya beban untuk menyampaikan. Diterima ya alhamdulillah, sakit hati ya inali. Manut. Kan kadang-kadang kita Mas ari sok di rumah paroho deui mangkat gitu. Ingatna kaum Bang si Bangli geus gitu. Nah, itu namanya Allahnya di pohon. Poho bae dalam tekanan itu. Itu namanya tidak membawa zikir sirul. Wis kuncinya ini Pak. Gondelono sing bakoh Pak. Lah Mas Kiai pun ya kalau enggak pegang sirul asor hancur dia. Hancur tauhidnya. Ya, meskipun dia santrinya banyak, kalau tidak membawa sirul asror, contoh dia datang pengajian tidak bawa sirul asror, membawa pang aing-aing nah wis. Amplopna anggot letik. Wis. Moal deui Jalan-jalan asal. Anggot Pak manten kadieu teh di amplopan. Semoal deui suka deui. Karena dia tidak membawa sirul asror. Amin teh poho kumaha? Duluna. Ya dimempengkeun zikirna. Zikir itu bukan zikir yang terucap enggak ya. Tidak ada lafaz lagi, tidak ada ucap, tidak ada batin, tidak batin la ilaha illallah enggak. Menyadari. Zikir yang bisa maksud ya? Sadar gitu loh. Menyadari, Pak. Itu namanya zikir sirul, memandang Allahnya, menyadari Allahnya yang berperan segala sesuatu Gusti Allah. Contoh kering. Wes ayo kebang, ayo wes pokoknya dalam otak dan dalam perjalanan itu bangli wae. Harus Ya jelas ya? Masih dengan skacida.
Mang Mulyanto katakan datang ke rumah saya, wis pokoknya ingetin Mas Vicky wae. Itu berarti masih tergambar makhluk. Datang ke Mas Vicky, datang ke Bangli, lamun hatine inget Allah tenan naon. Ya. Gak masalah. Sing dadi masalah dari rumah Allah wis lupa ya kan? Ketika ke Bangli enggak sembuh-sembuh, protes ku Allah. Allah, kok ini enggak sembuh-sembuh? Cek Allah. Salah maneh untuk membawa aing, cek Allah teh. Jung sana tak pasrahkan ku Bangli, sok Bangli bisa nyembuhkeun. Digitukan ku Allah teh kasarane teh. Jung pasrahkan tak pasrahkan ku Vicky ya. Vicky sih bisa naon ya. Karena maneh di dalam hati maneh nu tergambar cuma Bangli jeung Vicky. Wes Pak, cek Allah gitu. Akhirnya orang sambat-sambat ya, sambat-sambat karo Allah tuh Rahman Rahim ya. Ya geus cep tak berek sembuh. Allah teh saking hebat ya Allah ya. Ya Gusti Allah mah segala sesuatu Pak ya. Karena saking Rahman Rahimnya Allah meskipun diduakan tetap dikasih aduh, nek cara menungso kae lamun geus diselingkuhi geus entek gitu ya. Beda jeung Allah, Pak. Beda. Allah tuh udah sering kita selingkuh itu tapi tetap Rahman Rahim. Mau minum kopi kita sering selingkuh sama Allah kok ya. Minum kopi, minum teh sing kadele kopinya. 3 menit deui ayo nanya. Sok wis yang nanya. Nanya kan bingung. Enggak usah jauh-jauh prakteknya semampu sediperek mampu. Jadi kan tadi kata orang sampai menjadi kan bagi kami mana mungkin modalnya modal Pak Kiai bisa disebutkan kalau kan berarti perbunga hormat gitu. Kan tadi ulah sampai ada kata muji apa nanti kan otomatis bagi kami kan itu mungkin istilahnya tengah hormat itu kan jadi kalau kayak itu kan perbunga hormat secara fisik tetap Pak, secara fisik tetap nyalin mau jadi secara fisik tetapi nah hati tetap Allah digondeli Allahnya. Contoh ya. Contoh wae punten wae. Kok orang teh boga butuh hajat katakanlah ya. Hayang halodo ya. yang halodo. Tak tanya hayang halodo itu nafsu bukan? Nafsu. Ya wis jelas. Karena nurutin nafsu neangan kiai numpang hebat. Lah kenapa enggak dukun sekalian? Wong biasanya dukun lu ampuh. Ke kiai akhirnya enggak ngadel Allahnya, mengakui bahwa kiai itu yang memiliki kuat. Paham nggih? Tapi lamun tetap ke Pak Kiai, pesan saya tadi bawalah zikir sirul asror. Contoh didik buka ibu. Erek datang ke ibu itu sebelum datang ke ibu geus pasrah heula ti Allah ya Allah, erek halodo jeung caang eta hak prerogatif Allah. Dalam hati geus diilangkeun. Buang picen kahayang ieu. Nu berat kan ieu ini? Nu berat kan ieu micen nafsuna ieu. Ke ibu erek ke ibu picen heula ieu, jes. Datang ke ibu atas petunjuk ya Allah. Datang ke sana ini karena digerakkan oleh engkau pertama sebagai kokolot, sebagai orang tua. Adab kita dari anak ke orang tua. Tetap kita laksanakan, bukan berarti dipohokkan, bukan berarti ditinggalkan. Saya kan tadi bilang nggak masalah, yang penting bawalah sirul asror. Terus ketika ke ibu hati juga tetap melihat Allahnya, jangan tergambar ibunya, ya. Bukan saya merendahkan ibu enggak ya. Yang tergambar tetap Allah. Berarti ke ibu itu adalah hati
tetap sebagai akhlak secara apa? Secara manusia, secara orang tua. Akhlak istimaiyah anak ke orang tuh. Karena apa? Ridho Allah terletak pada ridho orang tuh tua. Wis gitu, Pak. Jadi tetap dipakai dua-duanya itu loh. Cuman sing dadi masalah nek engkau hanya pakai syariat, tidak memakai dzikir asrar atau memakai makrifat, jebol tauhidmu. Menuhankan orang, menuhankan ibu, menuhankan kiai, menuhankan dukun. Tetapi manakala engkau barengi dengan sirul asrar makrifat, aman, Pak. Hati tetap melihat Allah. Lalu engkau ketika mendengarkan suara ini engkau melihat fikihnya ya tetap jebol, Pak. Tauhidnya ya. Lihatlah hidup yang menguasai suara ini, menguasai pendengaran kita, menguasai gerak-gerik semua ini. Kalau bukan Allah yang menggerakkan, siapa lagi ya? Tidak ada selain Gusti Allah. Jadi jangan salah tangkap ya. Oh Mas, berarti saya nggak usah ke dokter ya? Nggak usah berobat, nggak usah nyemprot, kata Mas Vicky, hanya meminta pertolongan kepada Gusti Allah. Lah kowe salah kaprah Pak gitu Pak. Bersama Kak Alok gitu. Ke kiai seks, yang penting ulah kedukun. Tetapi ke kiai pun juga harus hati-hati, didele-dele, ditanya-tanya heula eta kiai kumaha modelna, lamun suruh mencit sing macem-macem sing kira-kira keluar jalur Islam ya wis tinggalkan, jelas gitu ya. Sing cerdas gitu ya. Lamun kiaina malah nyuruh sholat, nyuruh puasa berarti halus gitu ya. Tetapi tetap di bawah sirul asror. Jangan cuma syariat tok, jangan cuma dohir tok ya. Padukan syariat dan hakikat sehingga sempurna, tidak terhukumi musyrik kepada Gusti Allah. Wes, cukup nggih Pak nggih? Ya, nanti ada yang kurang pas silahkan ditanyakan ya. Mau datang ke rumah ya nggak apa-apa ya. Karena malam ini sudah terlanjur losdol ya. Meskipun ada satu yang tak simpen tadi ya. Kok ada yang nggak terima ya? Kira-kira ada yang nggak terima nggak? Terima nggak Pak? Terima ya. Terima. Nah nggak terima ya nggak apa-apa, mau rugi naik mah. Bukan terkaitan iya. Bukan terkaitan. 12. Sing dadi masalah itu bukan masalah terima nggak terimanya Mas Vicky, praktek nak sok sering pohok gitu ya. Bener nggak? Praktek ngadiri. Wes. Lamun teu pohok teu kuat. Gini Pak. Meskipun untuk jenengan pohok untuk kuat, nikmati saja. Itu semua pemberian Gusti Allah. Ya wis, dinikmati aja, ya. Dinikmati aja, jangan ya Allah kok saya masih pohok wae, ulah protes gitu. Ya, tetap sak diberekna Gusti Allah. Mas, orang teh datang ke Mas Vicky masih kadel Mas Vicky nak wae. Ya geus kajen wong gitu makomna. Diberekna Allah ya gitu. Tetap dinikmati ya. Semua akan berjalan tertata ya, semakin dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting satu Pak, istiqomahlah dalam menuntut karena dengan ilmu inilah menjadikan hatimu terang benderang sehingga prakteknya semakin dimudahkan oleh Allah. Demikian, marilah kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Siril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Marilah kita istighfar bersama-sama untuk menetralkan, untuk membersihkan hati kita dan menjadikan kita semakin diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian kurang lebih dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rangkaian acara orang terus serence, mudah-mudahan urang tiasa menjalankeun ulang anu
berat mah kudu istiqomah na kudu mah eta istiqomah berat kudu langgeng kudu mayeng mudah-mudahan